Halo teman-teman, jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Teman-teman, beda orang tentu beda pilihan jenis usahanya ya. Ada yang pengen buka usaha toko sembako, ada yang pengen buka usaha toko besi, laundry, kuliner dan lain sebagainya. Beda orang, beda pilihan. Tapi ada juga orang yang bingung dalam menentukan pilihan. Saya mau buka usaha tapi enaknya usaha apa gitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita mau sharing nih, apa aja sih yang paling sering dipertimbangkan orang sebelum akhirnya dia memutuskan mau memilih usaha apa. Dalam video ini saya merangkum menjadi 8 poin teman-teman. 8 poin ini adalah hal-hal yang paling sering dipertimbangkan orang sebelum akhirnya memutuskan dia mau milih usaha apa. Pertimbangan pertama teman-teman yang paling sering dipilih orang adalah pertimbangan omset atau omset yang tinggi, pendapatan yang tinggi gitu teman-teman. Nah, omset yang tinggi ini bisa didapat karena jualannya rame yang pertama ya. Jadi perputaran barang dan uangnya itu cepat. Contohnya adalah jualan sembako, minuman, atau makanan ringan, atau ya barang-barang kebutuhan sehari-hari ya yang ada di toko kelontong dan minimarket di usaha-usaha itu. Obat nyamuk termasuk teman-teman, tiap hari kita pakai ya. Nah, omset yang tinggi ini selain dari perputaran barang dan uang yang cepat, jadi perputaran yang cepat, juga bisa karena nilai transaksinya yang tinggi meskipun perputaran barangnya nggak cepat. Nah, misalnya contoh usahanya adalah jual beli motor atau mobil bekas. Orang kalau mau beli mobil itu kan nggak mungkin kayak beli sampo ya, datang, pilih mereknya, bungkus bawa pulang. Biasanya penuh pertimbangan, biasanya pertimbangan harga satu ya, kemudian yang kedua pertimbangan kualitas, barangnya dicek dulu, dilihat dulu. Jadi butuh waktu yang cukup lama, tetapi sekali terjadi transaksi, labanya nggak mungkin 2.000 perak, nggak mungkin 10.000 perak teman-teman, pasti lebih dari itu. Kemudian penerimaan uangnya atau omsetnya tadi itu juga tidak mungkin hanya 100-200 ribu, pasti nilainya jutaan teman-teman ya. Kemudian pertimbangan yang kedua teman-teman selain omset adalah labanya. Orang juga tertarik memilih sebuah usaha yang labanya cenderung tinggi. Jadi badine akeh bahasa Jawanya gitu ya. Contoh usaha yang paling mudah, paling sering kita temui adalah usaha kuliner. Kuliner itu labanya bisa sampai 50%, baik laba kotor maupun laba bersih. Ada beberapa kuliner yang labanya bisa sampai 50% bersih teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, kuliner itu butuh proses yang panjang, tidak seperti buka toko seperti ini, toko plastik atau toko sembako yang pagi kita buka tokonya, kemudian ada orang datang kita jualin, sore selesai kita tutup lagi tokonya. Kalau kuliner nggak seperti itu teman-teman. Kuliner itu harus mulai dari belanja bahan, kemudian mengolah jadi bahan matang ya, dari bahan baku jadi bahan matang, kemudian sampai diolah lagi jadi makanan yang siap santap teman-teman. Itu usaha kuliner, jadi butuh proses yang panjang meskipun labanya cukup tinggi. Atau pilihan lain, kalau mau labanya tinggi tapi prosesnya nggak panjang adalah jual produk-produk Cina, produk-produk impor, mulai dari fashion, pakaian ya, baju, celana dan sebagainya impor dari Cina. Ulakannya murah banget tetapi bisa dijual dengan harga yang cukup lumayan di Indonesia ini, jadi labanya bisa cukup tinggi teman-teman. Selain fashion juga ada perabot. Kalau kita lihat ada barang-barang unik ya, mulai dari sisir rambut, kemudian tempat sikat gigi dan sebagainya. Ada banyak ya perabot itu dari Cina, rata-rata dari plastik, itu juga labanya cukup tinggi dan itu menarik banyak orang untuk memulai usaha itu teman-teman. Ya, pertimbangan kedua adalah pertimbangan laba. Kemudian pertimbangan yang ketiga, nah yang ketiga adalah pertimbangan modal. Ini orang memilih usaha tersebut karena modalnya kecil, karena modalnya ringan gitu ya. Ini biasanya dipilih oleh orang yang baru pertama kali memulai usaha, baru belajar. Jadi ini digunakan sebagai sarana belajar. Tidak perlu modal yang banyak, sudah bisa mulai belajar berwirausaha teman-teman. Contoh modal kecil adalah reseller. Ini yang lagi tren ya. Ya udah agak lama sih, tapi sekarang masih jalan jadi reseller. Misalnya reseller kosmetik, reseller skincare, perabot juga tadi ya, barang-barang dari Cina juga. Jadi reseller itu modalnya ya apa yang sudah kita punya, HP dan kuota, mungkin lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya ya, tinggal kita jalankan aja. Modalnya ya nyaris tidak ada sebenarnya ya, karena kalau kuota dan HP-nya udah jadi pemakaian kita sehari-hari. Nanti kalau ada orang beli tinggal kita ambilin ke bosnya, ke stokisnya. Atau contoh yang lain yang bukan reseller, yang lebih tradisional, biasanya jualan jajanan anak-anak ya. Kalau yang rumahnya di dalam gang, ada di perkampungan, biasanya tinggal taruh meja depan rumah, sedia marimas, pop es, blender, kemudian gorengan sedikit, snack-snack sedikit, udah bisa jalan, sudah bisa belajar jualan, bisa belajar dagang dengan modal yang kecil teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pertimbangan tren atau yang lagi viral. Ada apa yang lagi viral, kemudian
wah mumpung lagi viral nih, ini jadi pertimbangan untuk kita buka usaha ini. Nah, tapi biasanya usaha seperti ini kan musiman teman-teman ya, hampir tidak bisa berjalan selamanya lah, pasti ada waktunya mereka akan berakhir. Nah itu adalah kelemahannya teman-teman, usaha yang viral, usaha yang tren itu kita belum tahu nih trennya mau berjalan berapa lama. Kita harus siap-siap juga nanti kalau trennya sudah berhenti, mendadak sepi, itu juga kita harus siap-siap. Tapi kelebihannya juga ada teman-teman. Kelebihannya yang paling menonjol adalah jualan barang-barang yang sedang tren itu punya peluang besar untuk segera rame jualannya, jadi segera dapat pembeli banyak gitu ya, karena produk-produknya udah nggak perlu kita kenalin ke masyarakat, masyarakat udah tahu, bahkan sedang tren, sedang viral, jadi kita tinggal sediain aja, mereka datang dan membeli teman-teman. Nah kemudian yang kelima teman-teman, yang kelima pertimbangan yang sering dipakai orang ketika memilih mau usaha ini gitu ya, adalah pertimbangan risiko. Tentu saja risiko yang rendah ya. Ini juga cocok buat sarana belajar teman-teman yang baru pertama kali mau mulai belajar dagang, mulai belajar jualan. Contohnya juga sama seperti yang modal kecil tadi, reseller misalnya. Reseller itu contoh paling ideal untuk saat ini untuk menggambarkan usaha yang risikonya rendah. Risiko modal tentu saja ya, kan kita hanya modal HP dan kuota tadi ya, yang sebenarnya kalau kita nggak jadi reseller pun kita tetap punya HP dan tetap beli kuota ya. Nah ini juga jadi contoh untuk pertimbangan, yaitu pertimbangan risiko kerugian yang rendah teman-teman. Nah kemudian yang keenam, kenapa orang memilih usaha itu adalah karena dia punya pengalaman dan keahlian di bidang itu, atau salah satunya lah, boleh dua-duanya, punya pengalaman dan keahlian, atau hanya punya keahlian, atau hanya punya pengalaman. Contoh kalau hanya mengandalkan pengalaman, misalnya karyawan minimarket atau karyawan toko grosir deh, dia kerja 10 tahun di toko grosir, otomatis dia kan tahu suppliernya dari mana, tahu harganya, tahu barangnya, jenis-jenisnya gitu ya. Maka kalau dia sudah nggak kerja di situ, dia pengen buka usaha, kecenderungannya yang paling besar ya dia akan buka usaha yang sama, dunia yang sudah selama ini dia geluti gitu ya. Dia tinggal buka, mungkin skalanya lebih kecil karena modalnya terbatas, tidak apa-apa, tapi kan sudah punya basic, sudah punya pengalaman dari situ. Nah kemudian berikutnya adalah keahlian. Keahlian ini misalnya kita punya keahlian memperbaiki sesuatu, memperbaiki sepeda motor, kemudian kita lulusan STM misalnya ya, jurusan teknik kelistrikan atau teknik otomotif kendaraan, kita bisa buka bengkel, mulai dari memperbaiki hal-hal yang ringan sampai nanti sekaligus mengasah skill, nanti kalau udah bertambah skillnya bisa ke level yang selanjutnya teman-teman. Atau misalnya kalau yang sederhana ya memperbaiki kompor gas gitu ya, atau memperbaiki elektronik sederhana seperti kipas angin dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan juga berikutnya teman-teman, itu yang poin ke-6. Nah poin yang ke-7 ini yang paling menyenangkan kalau menurut saya ya, karena pertimbangannya adalah pertimbangan hobi. Misalnya punya hobi mancing, kemudian lama-lama dipikir, kalau saya sering beli alat-alat mancing, kenapa enggak beli sekalian untuk dijual, toh teman-teman banyak yang butuh juga. Jadi ketika beli sekalian beli beberapa, nanti dijual ke teman-temannya. Dimulai dari seperti itu, kemudian nanti mulai beli etalase, diisi, mulai buka toko peralatan mancing. Atau kalau yang sekarang lagi tren melihara kucing teman-teman, saya juga heran nih, tetangga-tetangga banyak yang pelihara kucing. Semua orang nggak tua nggak muda pada senang kucing, kalau saya kebetulan nggak teman-teman. Nah ini juga bisa jadi peluang usaha, mulai dari jual aksesorisnya, jual kandangnya, jual pakan, jual vitamin-vitamin dan sebagainya. Kalau dimulai dari hobi itu saya kira menyenangkan ya, tinggal modalnya nanti bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit, kemudian dijalani gitu ya. Kemudian yang ke-8 teman-teman, yang sering dipertimbangkan orang juga ketika mau milih usaha, kenapa pilih usaha itu adalah, ini agak serius teman-teman, agak serius dan jangka panjang, adalah karena orang tersebut melihat usaha ini punya peluang untuk bertumbuh jadi usaha yang jauh lebih besar nantinya gitu ya, jangka panjang tapi ya. Nah contohnya adalah misalnya makanan khas daerah. Kalau di Jogja itu ada bakpia ya. Bakpia itu dulu awalnya adalah home industry, paling dikerjakan suami istri, bikin seadanya di rumah, kemudian dijajakan di tempat wisata. Kalau Jogja itu kan wisatanya Malioboro ya, mulai dari situ. Kemudian kalau kita lihat sekarang teman-teman, mereka sudah bukan lagi home industry, mereka sudah punya banyak karyawan, sudah punya tempat display toko yang besar, ber-AC dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa usaha ini dimulai meskipun dari hanya 1-2 orang, bikin sendiri kemudian dijajakan, ini punya peluang tumbuh menjadi industri yang jauh lebih besar. Kalau sekarang kita lihat industri makanan khas seperti bakpia dan sebagainya itu sudah menjadi industri kelas menengah teman-teman. Karyawannya udah banyak, produksinya udah banyak,
kalau kita lihat kemasannya udah ada brandingnya, udah ada mereknya, dan kemasannya juga udah nggak ecek-ecek teman-teman. Sekarang udah keren-keren banget ya. Nah itu salah satu contohnya teman-teman. Nah kalau kita lihat juga yang lain, misalnya yang nggak sebesar Pak Pia gitu ya soal produksinya. Misalnya kalau di Solo itu ada Serabi Noto Suman, itu cabangnya udah di mana-mana teman-teman, udah di banyak kota. Mereka masih mengerjakan dengan cara yang tradisional karena itu memang makanan tradisional ya. Cuman kalau dulu masak pakai areng, sekarang sudah pakai gas gitu ya. Tetapi itu sudah berjalan sampai, kalau setahu saya sekarang ini Serabi Noto Suman itu sudah 2 generasi. Jadi kalau dulu ceritanya bapak ibunya hanya mulai menjual sebagai jajanan untuk di kampung, sekarang kita sudah bisa melihat Serabi Noto Suman dan yang sejenis itu sudah ada di seluruh Indonesia. Kayaknya di tiap-tiap kota udah ada teman-teman. Nah itu tadi teman-teman 8 poin yang biasanya dipakai orang untuk mempertimbangkan untuk memilih sebuah usaha. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi yang bermanfaat dari 8 poin ini untuk membuka usaha baru mungkin, atau mau menambah usaha lagi. Saya doakan mudah-mudahan sukses.